agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa. Sebelumnya, selamat pagi. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran sebelumnya ya. Kita sudah membahas pertama itu tentang apa? Puisi. Bukan. Kenapa ke unsur puisi? Kita kan mau mempelajari teks eksplanasi. Ya, sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi. Kemudian sebelum kita lanjut, apakah ada yang tidak hadir? Nihil ya? Ya, kalau misalnya kalian belum tidak tahu teman-temannya yang tidak hadir, ibu akan cek secara individu ya. Yang ibu panggil namanya, silakan angkat tangan ya. Surya Mataram, Indah Anugrah, Kak Januarta, Hadir. Sila, Cempaka, Taramita, Surya Ningsih, Eka Pratiwi, Dayu Sinar, Jihan, Lohade, Ika Aryana, Nova Budiase, Gus Prama, Baskari, Aprianti, Revan, Anji, kemudian Komang Aditya, Rangga, sama Randy. Ya, bagus. Semuanya hadir ya? Baik. Untuk pembelajaran hari ini karena kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ya. Sebelumnya ibu ingin bertanya ya. Kalian pernah nggak melihat pelangi? Nah, pelangi pernah. Kemudian biasanya di musim penghujan itu biasanya fenomena alam apa yang biasanya kalian lihat? Pelangi, lagi banjir ya, tsunami bisa, longsor, gempa, lagi. Kalau di musim penghujan biasanya kalian lihat apa? Yang paling real, ya betul, hujan. Jadi fenomena alam yang kalian lihat itu adalah hujan ya. Hujan biasanya di musim hujan itu biasanya fenomena alam yang kalian bisa lihat itu pertama yang paling real itu adalah hujan. Kemudian hujan itu bisa membawa ketenangan, bisa membawa bencana juga. Ya, bencananya itu adalah ya berkisaran tentang banjir, longsor, kemudian tsunami bisa jadi ya, itu yang paling parah. Kemudian yang paling sebenarnya kalian sukai itu adalah ada yang melihat pelangi ya. Nah, pelangi itu tahu nggak kenapa bisa terjadi pelangi? Kenapa bisa terjadi hujan? Kenapa bisa terjadi banjir? Ya, ada yang tahu kenapa bisa? Nah, banjir dulu, banjir yang paling mudah. Bukan mudah terjadi banjir, bukan ya. Kenapa bisa terjadi banjir? Angkat tangannya. Yang tahu kenapa bisa terjadi banjir. Misalnya di desa kamu yang di sini ya, dekat sini itu biasanya di Tulangnyong itu waktu ini kan terjadi banjir ya. Di musim hujan yang bulan lalu itu katanya ada banjir. Kemudian saya nggak tahu kenapa bisa terjadi banjir, padahal di sana ada lumayan besar sungai besar ya, itu untuk menampung air hujan. Itu untuk jalannya air hujan itu biasanya bisa. Kemudian kenapa bisa terjadi banjir di sana? Ya, karena membuang sampah ke sungai. Nah, kalian ada yang membuang sampah ke sungai? Yakin? Yakin. Ya. Jadi pertama, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Jadi biar kalian tidak membayar uang uang iuran sampah itu, kalian punya inisiatif untuk membuang sampah ke sungai. Jadinya di sungai tersebut tersumbatlah sampah. Kalian yang kena dampaknya, kalian yang membuang sampah tersebut, kalian yang kena dampaknya juga, ya. Kalian kena dampak banjir juga, ya. Nah, kemudian
setelah fenomena alam itu banjir, kemudian pelangi juga, hujan juga, kemudian apakah di desa kalian ada fenomena sosial juga? Fenomena sosial itu contohnya pengangguran. Kalian ada nggak lihat sosok misalnya ada satu keluarga yang memang tidak bekerja tetapi masih bisa makan gitu. Kemudian ada satu keluarga juga yang memang tidak mampu untuk membuat rumah sama sekali, dia masih buat rumah dengan bedeng. Ya, bedeng itu dalam artian seng, kemudian ditutupi dengan terpal, itu namanya bedeng. Ada nggak di sekitar lingkungan kalian? Tidak ada. Di luar Pulau Bali mungkin ada, ya. Dia sampai buat rumah atau bedeng-bedeng itu di bawah jembatan di Jawa. Ya, jadi itu fenomena sosial dengan ciri kemiskinan itu. Ya, kemiskinan. Jadi ada banyak sebenarnya fenomena sosial, ada pengangguran, ada kemiskinan, ada bullying, ada demo. Itu di Jawa biasanya, kalau di Bali itu jarang ada yang demonstrasi, ya, demonstrasi umumnya jarang ada yang berdemo di sini, ya, karena di sini sangat kekeluargaannya sangat kental kalau di Bali, mungkin di keluarga kalian kurang kekeluargaan, kalau di seluruh desa di Bali itu sangat kekeluargaan, ya. Nah, dari penyampaian atau saya mengaitkan pembelajaran terdahulu dengan sekarang, ya. Sekarang itu kita akan membahas tentang teks eksplanasi, kita akan menelaah unsur-unsur strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Kemudian nanti kalian akan presentasi, ya. Kalian akan presentasi, kemudian sama seperti sebelumnya, kalian bertanya jawab dan diskusi, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu pertama kita akan menyimpulkan, nanti saya sampaikan video, tayangkan video tentang fenomena alam dan fenomena sosial, kalian simpulkan, kemudian masuk ke menganalisis. Jadi saya kasih kalian LKPD, udah kalian kerjakan bersama kelompok kalian, kemudian kalian presentasi. Nanti kita menyimpulkan, nanti saya ada proses, kemudian menyimpulkan, refleksi, ya, kemudian baru tugas selanjutnya, baru penutup. Ya, itu mekanisme pembelajaran kita hari ini. Ada yang tanyakan dulu? Enggak? Sudah jelas? Ya. Nah, sekarang kalian simak dulu fenomena alamnya dulu. Udah kalian simpulkan? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama White Bird Channel. Nah, kali ini kita akan belajar tentang proses terjadinya pelangi. Kalian tahu apa itu pelangi? Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Setelah hujan terjadi, terkadang kamu melihat temuan cahaya di langit dan terdiri dari berbagai warna atau yang biasa kita sebut sebagai pelangi. Entah mengapa ada perasaan takjub ketika kita melihat pelangi. Apa sih pelangi itu? Dan apakah benar pelangi itu terjadi karena selendang para bidadari yang sedang turun dari langit untuk mencarinya? Kamu penasaran dengan bagaimana proses jadi pelangi? Yuk disimak pembahasannya. Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air hujan yang berada di atmosfer. Ketika sinar matahari membentuk hujan, sinar tersebut berubah arah oleh butiran air
udara. Adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiarkan menyebabkan warna-warna pada sinar matahari menyebar dan berputar. Ternyata ada sinar matahari yang memantul kembali atau lebih tepatnya dipantulkan. Nah, saat sinar matahari datang lagi menemukan hujan, cahaya tersebut dibiarkan lagi. Kamu tidak perlu tahu kalau pelangi hanya dapat dilihat saat hujan dan terdapat cahaya matahari. Posisi kamu sebagai pengamat juga menentukan loh. Kamu dapat melihat pelangi jika kamu berada di antara hujan dan sinar matahari. Sinar matahari berada di belakang pengamat garis lurus dengan busur pelangi, atau dengan kata lain, kamu harus membelakangi sinar matahari. Nah, karena adanya proses pembiasan tersebut terus berlangsung. Lalu, apakah yang tepat untuk melihat terjadinya pelangi? Kamu dapat melihat pelangi ketika sinar matahari cerah, adanya hujan atau kabut, serta kondisi sudut matahari yang tepat. Seperti yang kamu ketahui bahwa posisi kamu harus berada di belakang sinar matahari. Wah, gimana ya kira-kira? Intinya, pelangi lebih mungkin dilihat menjelang matahari terbenam atau dengan kondisi matahari berada lebih rendah dari langit. Makanya waktu senja merupakan waktu yang tepat untuk melihat pelangi, apalagi jika hujan ya. Nah, lalu warna-warna pelangi itu bagaimana bisa terbentuk seperti itu? Jawabannya adalah warna-warna tersebut berasal dari cahaya matahari atau biasa disebut polichromatic yang memiliki beberapa warna dalam pembentukan pelangi. Beberapa cahaya secara kasat mata dapat terlihat memiliki tujuh warna, yaitu merah, hijau, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau bisa disingkat dengan memiliki putih biru. Warna tersebut muncul dan disebut sebagai cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang muncul akibat adanya medan listrik serta medan magnet. Warna pada cahaya memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda, sehingga menentukan urutan warna pada pelangi. Kamu udah tahu kan urutan warna pelangi itu bagaimana? Warna merah selalu di awal dan ungu selalu di akhir. Cahaya merah merupakan bagian dari cahaya yang memiliki panjang gelombang paling panjang, atau dengan kata lain memiliki frekuensi paling besar dari cahaya lainnya. Sedangkan untuk warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek, atau dengan kata lain memiliki frekuensi paling tinggi, sehingga warna merah dan ungu tidak akan bertemu, namun dipisahkan oleh warna-warna lainnya secara berurutan. Nah, warna-warna yang terbentuk tersebut berurutan sesuai dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Gimana? Sudah mengerti kan bagaimana proses terjadinya pelangi? Sangat sayang sekali apabila kamu melewatkan fenomena pelangi ketika hujan. Semoga kamu bisa sering melihat pelangi ya. Oke, mungkin cuma ini video kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye. Kalian sudah menyimak atau mengamati video tentang proses terjadinya pelangi. Nah, ada yang ingin berkomentar? Ya, Mas Sari. Mengapa yang video yang kita tayangkan sebagai teks eksplanasi? Ya, ada yang ingin menjawab? Silakan. Dikatakan sebagai tes eksplanasi karena dalam video tersebut menyampaikan tentang proses terjadinya fenomena alam. Ya, maaf ya, Surya. Soalnya kalian mirip ya, Sila sama Surya, makanya saya tidak bisa membedakan. Coba diulang, Surya. Dikatakan sebagai tes eksplanasi karena dalam video tersebut menyampaikan tentang proses terjadinya fenomena alam. Ya, proses terjadinya fenomena alam. Ada yang lagi ingin berkomentar tentang video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Sebelum kita lanjut ke fenomena sosial. Tidak ada? Cukup? Itu aja? Oke, itu ya. Jadi kalian sudah menyaksikan tentang proses terjadinya pelangi ya. Kenapa dikatakan teks eksplanasi? Karena di sana video tersebut itu menyampaikan tentang proses terjadinya fenomena alam tersebut, yaitu fenomena alam terjadinya pelangi. Nah, kalau tidak ada yang berkomentar, saya akan bertanya.
sebutkan warna dari pelangi dari awal sampai ke atas itu berapa warna? Sebutkan. 7. 7? Ya. Yakin 7? Yakin. Berapa? Dari bawah warna? Ungu. Lagi? Merah. Biru. Hijau. Kuning. Merah. Jadi kalian sudah tahu sebenarnya, ya. Tapi masih banyak orang yang tidak tahu warna awal sampai akhir dari pelangi. Kemudian bisa kalian sifat sebenarnya Meiji-ku, Hibi, Nah, kemudian itu yang sudah real ya, fenomena alam tentang proses terjadinya pelangi. Jangan bilang lagi ada naga yang minum air ya ke kolam ya, katanya di sana panas, kemudian naganya minum air ke kolam, kemudian melengkung ya, tubuh naga tersebut melengkung, kemudian membentuk warna seperti pelangi. Nggak ada seperti itu ya. Jadi fenomena alam yang memang terjadi sebenarnya kalian harus tahu sendiri atau cari tahu sendiri sebenarnya prosesnya ya, baik itu pelangi, hujan, kenapa bisa terjadi hujan, kalau misalnya petir ya, kemudian terjadi petir katanya di atas itu ada perang. Nggak ada seperti itu ya, cuma mitos ya. Jadi jangan percaya dengan mitos, kalian harus cari tahu realnya. Kalau tentang teks eksplanasi kita harus berdasarkan fakta dan data. Jadi tidak boleh berargumen sendiri. Oh, saya mau lebih tahu tentang gimana sih proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi. Nggak ada seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke fenomena yang kedua. Itu kita ke fenomena sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Purwayun dari kelas 11 IPS 2. Teks eksplanasi saya kali ini berjudul cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu ancaman atau serangan yang dilakukan seseorang lewat media elektronik seperti internet. Pada umumnya, aksi dari bullying atau perundungan ini hanya berlangsung di dunia nyata saja. Namun dengan canggihnya teknologi sekarang, bullying sudah marak terjadi di dunia maya. Cyberbullying merupakan salah satu fenomena sosial baru yang muncul sebab adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. Hal tersebut diartikan sebagai tindak untuk menyakiti orang lain yang dikerjakan sengaja lewat media seluler, komputer maupun media elektronik yang lain. Kegiatan dari cyberbullying ini dikerjakan dengan bentuk seperti bullying komentar yang di dalamnya mengandung ujian kebencian pada blog, media sosial, email, dan juga postingan. Hal itu dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang yang dijadikan target perundungan. Pada umumnya, orang yang mengalami perundungan ini akan mengalami rasa kecemasan, kekhawatiran, dan yang paling parah bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Kasus cyberbullying ini tidak hanya merugikan, namun bisa mengancam keadaan psikologis si korban, sehingga nantinya mentasi korban perundungan cyber dapat terganggu, serta si korban akan mengalami kesulitan dalam mengatur emosi. Maka dari itu, kita semua harus dapat mencegah sekaligus menghentikan aksi cyberbullying. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa bedanya? Fenomena sosial sama fenomena alam. Fenomena alam tadi proses terjadinya. Kalau fenomena sosial iya terjadi perundungan. Tuh kayak tadi ya yang saya sampaikan itu cyberbullying ya. Jadi bullying itu sebentar dulu, ada yang berkomentar dulu tentang bullying? Mungkin ada yang pernah dibully mungkin? Tidak ada? Yakin? Yakin? Bullying biasanya itu sekarang sudah marak ke media sosial. Kalau biasanya bullying itu langsung biasanya kalian dibully. Kalau sekarang langsung ke media sosial. Jadi karena kecanggihan teknologi di zaman sekarang itu lebih banyak dia menggunakan cyberbullying. Jadi cyberbullying itu artinya bullying yang disampaikan melalui media sosial.
Mungkin ada yang pernah melakukan atau pernah melalui media sosial? Tidak pernah? Ada yang ingin berbagi pengalaman? Pernah dibully? Surya, tidak pernah dibully? Yakin di sekolah ini sangat menjunjung tinggi ya, tidak boleh ada kata bully di sekolah ini. Biarpun kakak kelas kalian mungkin ada beberapa yang melakukan bullying secara secara fisik, kemudian secara mental ya, tapi itu sudah ditangani oleh guru BK ya. Jadi bullying yang ini itu jangan sampai dilakukan ya, jangan sampai dilakukan. Kemudian ini ada undang-undangnya ya. Undang-undang apa? Undang-undang ITE ya. Jadi jangan main-main dengan media sosial. Kalian mengupload apapun, kemudian menyindir, kemudian melakukan tindakan bullying, apalagi itu sudah langsung di screenshot, kemudian langsung dilaporkan oleh pihak yang menjadi korban bullying ya. Nah, karena kita akan membahas tentang teks eksplanasi ya, jadi video tadi sudah. Nah, ada yang tahu unsur-unsur teks eksplanasi? Ya, pengertiannya dulu. Ada yang bisa? Ya, Jihan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana, yaitu kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Ya, jadi itu ya pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu berisi tentang proses mengapa adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, kemudian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa bisa terjadi banjir, ada sebabnya, ada akibatnya. Akibatnya banjir, sebabnya kenapa ya. Kemudian fenomena sosial juga, kenapa bisa terjadi cyberbullying, kenapa bisa terjadi kemiskinan, kenapa bisa terjadi pengangguran ya. Mungkin terjadi pengangguran karena lulusan dari universitas terlalu banyak ya, makanya lapangan pekerjaan di tempat kita terutama di Bali itu kurang, jadinya banyak orang yang mencari pekerjaan ke luar negeri ya. Jadi di sini kurang lapangan pekerjaan itu kurang luas ya, ada yang di Jakarta, ada yang sampai ke luar negeri untuk mencari cuan nafkah ya. Kemudian nah ini ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi itu informasi yang dimuat berdasarkan fakta, seperti yang saya bilang. Jadi teks eksplanasi itu tidak boleh berdasarkan argumen atau opini ya. Kemudian hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan atau manusianya. Contohnya tsunami, kemudian banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Jadi bukan ke orangnya yang kalian fokuskan, tetapi ke kejadiannya ya, seperti banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Jadi jangan membahas orangnya ya. Misalnya keluarga ini Bapak Anton, misalnya keluarga Bapak Anton mengalami kemiskinan. Bapak Anton dulunya punya istri dua. Bukan seperti itu ya. Jadi yang lebih kalian fokuskan itu kenapa Bapak Anton itu bisa menjalani hidup yang miskin ya.
mungkin karena dulu tidak bekerja dan keterusan tidak bekerja, kemudian dan keluarganya juga mengikuti jejaknya Pak Anton. Ya, jadi lebih banyak ke kejadiannya bukan ke partisipannya. Sama dengan artis misalnya, ya, dia nggak punya prestasi, ya. Cari artis yang memang punya prestasi, prestasinya itulah yang kalian bahas, bukan artisnya, ya. Kemudian itu cirinya. Nah, tujuan pembelajaran sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian sudah menyimpulkan tadi 2 video. Kemudian kalian akanlah isi teks eksplanasi, baik yang saya sampaikan di video ini maupun nanti kalian baca. Nanti saya bagikan LKPD sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi berdasarkan sikap tanggung jawab. Kemudian videonya sudah. Kemudian ini strukturnya. Nah, struktur pertama itu judul. Seperti halnya teks pada umumnya, judul adalah hal yang wajib. Jadi nanti kalian misalnya akan menulis teks eksplanasi, judul yang paling utama, ya. Kemudian singkat, padat dan jelas dan kaitannya dengan penulisan judul yang baik. Penulisan judul tidak harus terlalu panjang. Judul panjang akan menghilangkan esensi dari apa yang dideskripsikan. Tuliskan poin-poin tentang fenomena yang akan dijelaskan. Itu untuk judul. Lanjut ke pernyataan umum, ya. Dalam teks eksplanasi dapat memulai dengan pernyataan umum. Untuk membuat pernyataan umum, kalian dapat menuliskannya dengan informasi sederhana tentang fenomena tersebut. Misalnya, mulailah dengan menjelaskan mengapa ini terjadi, mengapa hanya terjadi sekarang, bukan kemarin atau di masa depan. Kenapa hari ini terjadi banjir, kenapa hari ini hujan, ya. Kemudian itu pernyataan umumnya. Lanjut, kemudian memaparkan urutan dari sebab sampai akibatnya. Bagian utama dari teks naratif adalah untuk menjelaskan urutan sebab akibat. Pada bagian ini adalah gambaran lebih detail bagaimana proses dimulai, apa saja tahapan hingga fenomena ini terjadi, lalu apa efeknya, bagaimana menyikapi fenomena serupa jika terulang di kemudian hari. Lanjut. Nah, ini bagian akhirnya, interpretasi itu dapat diisi sesuai dengan sudut pandang kalian. Tentunya berdasarkan data dan penjelasan dari fenomena itu sendiri. Lalu pada bagian akhir ditutup dengan kesimpulan biasa. Kesimpulan harus ditulis secara singkat, padat dan jelas, ya. Ini kaidah kebahasannya. Ya. Fokus pada hal umum, sudah saya sampaikan tadi, jangan berfokus pada partisipannya. Kemudian dimungkinkan untuk menggunakan istilah lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional. Itu contohnya kata kerja aktif. Kemudian menggunakan konjungsi waktu dan konjungsi kausalitas. Itu contohnya nanti kalian saya kasih LKPD, kalian menganalisisnya secara ini, ya. Kemudian ada sehingga, pertama, jika, bila, sebelum dan kemudian. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Ya, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Jadi bukan mengada-ada, ya. Kemudian nanti kita ada kegiatan post test. Kemudian ini kaidahnya, ya. Jadi kita lanjutkan ke kegiatan kita yang selanjutnya. Kita akan mengerjakan LKPD, ya, ketua kelas, mohon bantuannya. Ya. Jadi, oh ya, silakan bagi kelompok diri dulu, bagi diri kalian menjadi 4 apa 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja. Silakan bagi diri menjadi 5 kelompok. Boleh, 1 kelompok 4 sampai 5 orang. Sini Surya. Boleh gimana aja boleh.
biar ya boleh. Ya, itu sudah dibagikan LKPD ya. Kalian juga sudah membentuk kelompok, sudah dibagikan LKPD. Kemudian silakan dikerjakan ya. Kalian boleh mencari di literatur, di internet boleh. Kalian searching atau mengeksplorasi boleh di internet. Kemudian di buku paket kalian juga boleh ya. Kemudian nanti kalian berbagi, jangan sendiri aja buat satu kelompok, itu harus berbagi ya. Jadi saling atur siapa yang mau nyari bagian pernyataan umum, kemudian kaidah kebahasaannya. Jangan satu orang yang mengerjakan, tapi bersama-sama ya. Silakan dikerjakan. Nanti setelah kalian selesai itu kita ice breaking biasa yang biar nggak bosan. Kemudian baru nanti presentasi, semuanya presentasi ya. 1, 2, 3, 4 ini. Oke. Semuanya dapat masing-masing anggota kelompok ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau misalnya mau saya tampilin lagi slide-nya boleh. Ya. Karena kalian belum paham tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi.
5 menit ya, oke? Ingat ya, dibagi penyajiannya per orang ya. Jadi kalian berkelompok, jadi harus membagi materi yang akan kalian presentasikan. Biar nggak bosan. Karena di sini kalian langsung presentasi ya. Lagi. Sambil nyanyi. Diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar,
Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan yang telah kami buat tentang teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi tsunami dan juga pengangguran. Baik, di sini kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Baskari Desi. Perkenalkan, nama saya Sika Regina Nura Akamita Yanis. Perkenalkan, nama saya Komadi Jamabuga. Perkenalkan, nama saya Kalian Patras. Perkenalkan, nama saya Nurul Afriati. Baik, di sini kami akan memulai presentasi kami. Kesimpulan dari teks eksplanasi tsunami ialah tsunami dapat menjadi salah satu fenomena alam yang sangat membahayakan bagi manusia. Hal ini dikarenakan tidak hanya bangunan yang mengalami kerusakan. Kejadian itu pun juga dapat merenggut nyawa banyak orang. Tsunami selalu menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan yang paling besar terjadi ketika gelombang besar tsunami itu mengenai permukiman manusia sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh karena itu, sangat wajib bagi kita untuk tetap waspada di setiap waktu dan mempersiapkan mental untuk menghadapi fenomena tsunami. Walaupun pada kenyataannya tidak semua gempa atau letusan gunung dapat mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami. Membacakan struktur pengangguran. Pernyataan umum. Pengangguran adalah fenomena soal yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Sudah banyak usaha yang diupayakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum juga terlaksana. Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di semua negara. Ada yang mengartikan bahwa pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Deretan penjelasan. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan rupa dalam perekonomian. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dan jenis atau tingkat keterampilan yang berbeda, sehingga kualifikasi yang dimiliki oleh mencari kerja tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Dan yang sering juga terjadi adalah pengangguran yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang akibat terjadinya pengangguran, dan itu menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi yang mengalami. Bentuk atau interpretasi. Orang yang tidak mempunyai mata pencarian juga tidak mendapat penghasilan, dan yang tidak berpengaruh penghasilan tidak dapat membelanjakan uang untuk membeli barang kebutuhan hidup. Bila jumlah pengangguran banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial. Jumlah gelandangan meningkat besar. Selanjutnya, berpotensi meningkatkan kemiskinan. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi yang berjudul pengangguran. 1. Kata istilah yang termasuk dalam teks eksplanasi yang berjudul pengangguran adalah 1. Spesifik, 2. PHK, 3. BPJS, 4. kronis, 5. Kualifikasi, 6. kriminalitas. 2. Konjungsi kausal yang terdapat pada teks eksplanasi yang berjudul pengangguran adalah akibat dan sejak. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Sebutkan salah satu ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi Sesuai dengan data tadi. sesuai dengan Fakta data. fakta dan data. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Bagaimana proses terjadinya tsunami? Gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Sudah? Yang lain?
dalam teks eksplanasi terserah. Kaidah kebahasaan kata istilah dan konjungsi kausan. Dan konjungsi kronologis. Sudah disimpulkan, kemudian kesimpulan secara keseluruhan. Kesimpulan secara keseluruhan dari pertanyaan itu apa yang kamu dapatkan? Kita tuh biasanya bisa tsunami kan ya, nggak ada kebahasaan. Ya, jadi untuk yang presentasi juga nanti menyimpulkan kayak biasa ya, yang seperti biasa kalian lakukan menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya, tsunami adalah gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan ke laut seperti gempa bumi. Dan salah satu ciri dari teks eksplanasi itu mematahkan ke data, dan pada pembahasannya yaitu konjungsi kausalitas, kata istilah, dan konjungsi kronologis. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan paranusan. Santi, Santi, Santi. Kelompok kan? Belajar kelompok 2. Selamat siang semuanya. Siap. Masih semangat nggak ya? Masih. Oke, sebelum itu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang, ayo kenalan. Perkenalkan, nama saya Pisa Paramita Dewi, di sebelah kiri saya. Kenalkan, nama saya Ida Ayu Putri Sinatuwati. Sebelah saya. Kenalkan, nama saya Dewi Muhammad Gantara. Sebelah saya. Kenalkan, nama saya Iketut Panji Putrayasa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami tadi. Dimulai dari kesimpulan mengenai fenomena alam tsunami. Tsunami dapat menjadi salah satu fenomena alam yang sangat membahayakan bagi manusia. Hal ini dikarenakan tidak hanya bangunan yang mengalami kerusakan, kejadian itu pun juga dapat merenggut nyawa banyak orang. Kerusakan yang paling besar terjadi ketika gelombang besar tsunami itu mengenai permukiman manusia sehingga menyeret apa saja yang dilalirinya. Pernyataan umum, pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Secara umum, banyak yang mengartikan bahwa pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Deretan penjelasan. Ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan struktural dalam perekonomian. Akibat terjadinya pengangguran, yaitu menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. 3. Interpretasi. Oleh karena itu, pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki kondisi lapangan kerja. Dengan semakin baik kondisi lapangan kerja, kekerasan sosial akibat pengangguran bisa dikurangi atau diatasi. Di samping itu, memperbaiki komposisi minimal dana yang besar dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kerja. Kondisi kausalitas dari teks pengangguran. Ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan struktural
dan kesempatan kerja, dan akibat terjadinya pengangguran yaitu menimbulkan berbagai personal, ekonomi, dan sosial bagi yang mengalaminya. Konjungsi kronologis dari teks pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan struktural dalam perekonomian. Kata istilah seperti sebuah penyakit yang secara kronik menyerang segi kehidupan bermasyarakat. Baik, dari presentasi kami tadi ada yang ingin berkomentar atau bertanya? Sebutkan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi. Ayo yang lain. Apa saja urutan dari kaidah bahasa Yang pertama ada kata istilah, konjungsi kronologis, dan konjungsi kausalitas. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Secara umum, banyak yang mengartikan bahwa pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan. Ya. Yang lain? Sudah cukup simpulkan, kemudian Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa fenomena bencana yaitu tsunami dapat menyebabkan banyak kerugian bagi kita sendiri. Maka pentingnya kita untuk menjaga kebersihan alam agar senantiasa bersih dan menyebabkan banjir atau tsunami. Yang kedua yaitu fenomena sosial atau pengangguran. Baiknya kita memiliki pendidikan agar kita dapat mencari pekerjaan yang baik dan semangat yang tinggi untuk mencari pekerjaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan, baik komentar maupun pertanyaan. Kami tutup dengan terima. Om Santi Santi Santi. belajar kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Niko Masdar Tadi dan sebelah saya. Nama saya Karika Adana dan sebelah saya. Nama saya Kumana Fabriasi dan sebelah saya sudah koperasi. Sekarang kami akan presentasikan diskusi dari kelompok kami. Kesimpulan dari tsunami yaitu tsunami selalu menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan yang paling besar terjadi ketika gelombang besar tsunami itu mengenai pemukiman manusia sehingga menggeret apa saja yang dilarisnya. Struktur teks eksplanasi pengangguran. Pernyataan umumnya, pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang sangat sulit untuk diatasi. Banyak yang mengira pengangguran adalah saat orang dewasa tidak bekerja. Deretan penjelasan penyebab pengangguran karena tidak mempunyai syarat untuk bekerja seperti jasa akibat banyak menjadi pengangguran. Interpretasi atau bentuk hal yang bisa kita lakukan yaitu membantu membuka lapangan kerja untuk orang lain. Kaidah kebanggaan eksplanasi bahasa S3 spesifik kualifikasi dan kriminalitas. Jika kausalitas akibat dan penyebab. Baik, dari presentasi kami tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Saya ingin berkomentar, ada beberapa anggota yang membaca belum
mohon kedepannya lebih lancar karena presentasi sudah cukup baik. Terima kasih mereka. Ada lagi yang apa saja dari teks eksplanasi tersebut? Isi teks eksplanasi yang tsunami adalah tsunami atau secara etimologi berarti ombak besar di lautan atau gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke kedua arah dengan cepat. Gelombang yang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Sudah, silakan simpulkan. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan yaitu tsunami ini adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Dan pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek tenaga kerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Eksplanasi struktur eksplanasi dibagi menjadi 4, yaitu judul, penaikan umum, dan delegan penjelasan dalam atau interpretasi. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan salam satu. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini bukan menyampaikan suatu perasaan, namun menyampaikan diskusi yang telah dibuat oleh kawan kami. Dengan saya dipimpin oleh Tepah Dewi di sebelah kiri saya. Dengan saya dipimpin oleh Nisir di sebelah Saya Arif Putri Jalan Kemana, sebelah saya. Saya Kadera Marwan Putra. Pertama-tama saya akan menyimpulkan tentang tsunami. Saat bangun atau peringatan pada saat ada tsunami, sebaiknya kita lari dan mengungsi ke tempat yang lebih aman agar terhindar dari tsunami untuk sementara waktu sampai air laut tenang. Kemudian yang kedua, menunjukkan struktur eksplanasi. Pernyataan umum bahwa pengangguran adalah masalah perekonomian yang sulit dikarenakan tidak dapat penghasilan atau pekerjaan karena sulit untuk mencari pekerjaan zaman sekarang ini. Diberikan penjelasan. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek tenaga kerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Untuk pengangguran merupakan tidak dapat pekerjaan sama dengan tidak dapat penghasilan. Jadi semua langkah harus kita ambil agar masalah pengangguran segera terselesaikan. Kata istilah pengangguran menjadi agenda utama pengangkutan, juga faktor penting karena tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Konjungsi kausalitas permasalahan pengangguran dan lembaga kerja yang sangat sulit untuk dicari. Konjungsi kronologis. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesengajaan antara pencari pekerjaan dan kesempatan bekerja. Akibat terjadinya pengangguran dari seluruh uraian di atas, maka semua langkah ini harus segera kita ambil agar segera terselesaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu fenomena, suatu teks yang menunjukkan suatu fenomena alam, dan teks eksplanasi adalah suatu teks yang menyebutkan suatu fenomena alam dan
fenomena alam dan fenomena sosial. Silakan. Yang lain? Bisa disebutkan struktur dan eksplanasi apa saja? Struktur eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, tindakan jelas, dan penutup atau interpretasi. Yang lain? Ya, komentar ada? Enggak, lepas, simpulkan, tutup. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah tsunami atau secara etimologi berarti ombak besar di pelabuhan adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan dasar laut. Kemudian pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aset ketenaga kerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan selamat pagi. Oh, Santi. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok Pak ya. Jadi perwakilan ya masing-masing kelompok ya. Nah, tadi kalian sudah presentasi, kemudian sudah berkomentar juga, kemudian sudah bertanya terkait tentang presentasi yang sudah dilakukan. Saya revisi sedikit ya. Ini masih pagi ya, jadi suara kalian juga harus lebih keras ya. Di pertemuan saya selanjutnya, itu suara kalian harus keras ya. Boleh minum dulu ya, sudah ada kalian sudah bawa juga minum ya. Suara kalian harus lebih keras dari saya kalau bisa ya. Ya, di pertemuan saya selanjutnya itu tidak ada kata loyo. Tadi kita sudah ice breaking ya. Kemudian ice breakingnya juga lumayan menguras tenaga, jadi kalian biar tak bosan ya. Kemudian setelah kalian selesai presentasi, kita akan melaksanakan kegiatan post-test ya. Post-test akan saya kirim di link kalian masing-masing di grup ya. Atau kita tampilkan di sini aja ya. Oke. Linknya sudah saya kirim di grup, silakan coba dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi setiap mau mengakhiri kegiatan, saya ingin tahu pengetahuan secara individu kalian melalui kegiatan proses ya. Kalau sudah selesai itu ada 10 pertanyaan, nanti langsung kirim saja, nanti saya cek di email saya ya. Silakan dikerjakan dulu waktu kalian 3 menit.
yang sudah kalian kerjakan itu silakan diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan revisian dari teman-teman kalian ya. Sudah selesai untuk prosesnya? Ya. Kemudian visual KPD-nya direvisi terlebih dahulu, kemudian kalau sudah selesai direvisi berdasarkan komentar dari teman kalian silakan dikumpulkan ya. Ya, LKPD-nya sudah kalian revisi, kemudian juga sudah kalian kumpulkan. Nah, sebelum menutup, kalian sudah tadi menyelesaikan proses, kemudian sekarang kita menyimpulkan pembelajaran. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Paramita. Yang saya simpulkan dari awal kita mempelajari pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri, lagi struktur, dan kaidah kebahasanya. Dan itu kita juga telah menyimpulkan teks pelangi dan teks tentang diri. Ya, Ihan. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu kita telah menyimpulkan teks eksplanasi yaitu tentang terjadinya pelangi, terus ciri-ciri dari teks eksplanasi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Ya, bagus. Sikap. Kami dapat menyimpulkan pelajaran dari yang pertama mengetahui pengertian teks eksplanasi, kaidah kebahasaan, teks eksplanasi, strukturnya, dan mengetahui bagaimana proses terjadinya pelangi. Ya, bagus. Yang lain? Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, Cempaka? Seperti yang sudah dibilang teman-teman saya dapat mengambil dan mengartikan bahwa teks eksplanasi adalah suatu fenomena yang dikuatkan oleh fakta, kemudian kaidah kebahasaan yang harus diutamakan, dan saya lebih mengerti tentang teks eksplanasi. Ya, jadi itu ya. Jadi dapat saya simpulkan secara keseluruhan, berarti kalian sudah paham tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu sebenarnya berkaitan dengan lingkungan kalian, lingkungan sekitar kalian. Tapi kalian belum paham apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, setelah kita mempelajari tadi strukturnya, kaidah kebahasannya, kemudian kalian presentasi juga, ya, saya harapkan kalian istilahnya teks eksplanasi ini nanti bermanfaat ya untuk di kehidupan kalian ya, baik itu nanti misalnya ditanyakan oleh adik kalian kenapa sih bisa terjadi hujan, kenapa bisa terjadi pelangi, kalian bisa menyampaikan kepada adik kalian berdasarkan data, berdasarkan fakta, jadi tidak mengada-ada atau merekayasa berdasarkan opini kalian masing-masing ya. Nah, kemudian kalian sudah menyimpulkan tadi pembelajaran hari ini, kemudian kita akan mengadakan refleksi ya. Link refleksi itu sudah saya kirim di grup, kemudian nanti diisi. Nah, saya ingin tanyakan langsung juga kepada kalian, refleksi hari ini ya, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Jadi refleksi itu adalah kita merefleksi ya, saya terutama ya. Jadi kalian merefleksi saya dari segi metode pembelajaran saya, kemudian bagaimana cara saya mengajar, apakah saya menggunakan metode ini lagi, model pembelajaran ini lagi, atau gimana. Silakan. Ya, orang kita. Metode yang saya sukai adalah kita dapat berdiskusi dengan kelompok dan saling bertukar pikiran bersama. Ya, bagus. Yang lain? Ada yang ingin merefleksi saya mungkin, atau ingin menyampaikan refleksi kalian terhadap kelompok kalian, mungkin kelompok kalian ada yang kurang aktif atau gimana gitu. Atau saya di pembelajaran selanjutnya mungkin harus menggunakan model ini karena kalian menyukainya. Ya, coba. Dari video pembelajaran tadi saya lebih menyukai pembelajaran yang menggunakan audio visual Ya. dan dari sisi
Jadi audio visual yang saya gunakan itu ada audio, ada visualnya. Audio itu kalian bisa dengar langsung, kemudian visual gambarnya. Jadi sekalian kalau nyari di YouTube ataupun di Google itu langsung kalian bisa lihat di situ. Ya, jadi baik untuk pembelajaran saya selanjutnya atau pertemuan saya selanjutnya akan saya gunakan metode atau model seperti ini juga. Ya, saya harapkan kalian bisa lebih paham tentang materi saya selanjutnya dengan metode yang saya gunakan. Saya akan menggunakan metode yang lebih baik lagi ya, apalagi diselingi dengan ice breaking ya. Diselingi dengan ice breaking itu manfaatnya adalah mengurangi rasa bosan kalian pada saat kalian terbebani dengan banyak tugas ya. Kemudian selanjutnya saya akan kasih kalian tugas di rumah ya. Di rumah kalian saya suruh untuk menulis teks eksplanasi ya, sesuai dengan struktur dan kaidah berbahasa ya. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya? Tidak ada ya. Pembelajaran hari ini saya tutup. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila pada saat saya mengajar ada banyak kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan yang membuat kalian tersinggung ya. Ketua kelas silakan. Berdiri. Gatura Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi.